Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MIT Bakti Ibu, yang saya hormati para ustadz, ustadzah, dan karyawan-karyawati Madrasah Ibtidaiyah Bakti Ibu, dan para siswa semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz menyapa melalui video, akan tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita semuanya. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberikan sehat lahir dan batin, dan semoga kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, kita selaku umat Islam, orang yang beragama, tentu memiliki kitab suci, ya, kitab suci. Jadi kitab suci ini harus kita pahami bersama apa kewajiban kita terhadap kitab suci itu. Maka ketika kita ini faham apa yang harus kita lakukan terhadap kitab suci kita akan tertata dengan baik dalam kehidupan ini. Baik anak-anak sekalian, pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Setiap hari anak-anak berlatih membaca, kemudian menghafal dan sebagainya. Tetapi itu bagian dari kewajiban saja. Nah, Ustadz akan menyampaikan kewajiban kita apa saja terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah kita latihan membaca atau mempelajari. Jadi anak-anak saat ini belajar wafa, belajar membaca, itu poin pertama. Jadi anak-anak diminta untuk belajar membaca ini agar nanti bisa membaca. Terus diusahakan pagi, siang, sore, ya, belajar dengan para ustadz, ustadzah dengan sungguh-sungguh, harus setoran. Ini adalah proses yang harus dilalui, kecintaan kita terhadap Al-Quran. Nah, setelah kita ini mempelajari dan kita ini bisa, maka kewajiban kita yang kedua adalah membacanya setiap hari, ya. Jadi setiap hari kita punya kewajiban membaca dekat dengan Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Dengan membaca Al-Quran, kebaikan kita terus bertambah dan akan bertambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan melalui hadis bahwa satu huruf membaca Al-Quran pahalanya adalah 10. Nah, alif, lam, mim itu tidak dikatakan satu, tetapi tiga. Tiga apa? 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, dan yang ketiga mim. Ini anak-anak sekalian, begitu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, maka diberikan kebahagiaan berupa pahala yang besar. Maka jangan bosan-bosan kita ini membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, setelah kita ini bisa membaca Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Menghafal. Nah, kita punya kewajiban untuk menghafal. Kalau bisa menghafal seluruhnya, juz 1 sampai juz 30. Akan tetapi
Kalau belum mampu seluruhnya, setidak-tidaknya kita harus mampu menghafal beberapa surat ya, dalam proses 1 surat, 2 surat, 3 surat, 4 surat dan seterusnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga di dalam hati kita ini tertanam hafalan Quran kita, taman-taman surga. Ini penting anak-anak sekalian. Perlu kita hafalkan, karena orang yang menghafal Al-Quran itu diberikan syafaat, diberikan keistimewaan, nanti di akhirat kelak akan bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Ini anak-anak sekalian. Maka kita berlomba-lomba, anak-anak dibina mulai dari kelas 1 masuk sudah diajari menghafal, kelas 2 menghafal, kelas 3 menghafal, sampai kelas 6 menghafal, dan bahkan setelah keluar pun ya, keluar dari bakti ibu, dianjurkan untuk senantiasa menghafal. Ini penting. Maka menghafal ini bagian penting dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sholat, kalau kita sholat ya harus dengan hafalan juga, maka disiapkan hafalannya yang baik, bacaannya yang tartil, bacaannya yang bagus. Nah, yang keempat, apa kewajiban kita selain kita menghafal? Kewajiban kita adalah memahami maknanya. Memahami anak-anak. Kita harus belajar apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kita harus tahu, karena Al-Quran itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Larangan khomer dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Kemudian larangan memakan daging anjing, larangan memakan makanan yang haram, larangan riba, perintah sholat, perintah puasa, perintah berhaji, dan seluruhnya aturan dalam hidup ini ada di dalam Al-Quran. Ketika manusia tidak mau mempelajari Al-Quran, makanya jadi buta. Yang buta bukan matanya, tetapi yang buta adalah buta mata hatinya. Tidak tahu aturan, tidak tahu hukum. Nah, oleh karena itu kita para ustadz-ustadzah senantiasa memberikan materi tentang Al-Quran ini terus-menerus agar semuanya, khususnya anak-anak, senantiasa terjaga hidupnya. Ya, karena hidup kita ini tidak hanya di dunia saja, tetapi kehidupan kita ini sampai nanti kehidupan di akhirat kelak. Ini penting anak-anak sekalian. Karena ketika manusia tidak memahami aturan dalam hidup ini, maka dia akan terjerumus ke dalam neraka. Kalau orang sudah masuk ke dalam neraka, maka akan sedih selama-lamanya nanti ya, kehidupannya di akhirat kelak. Maka Ustadz seringkali mengingatkan, jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam neraka. Bagaimana caranya? Kita terus belajar mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, kita tahu aturan-aturan di dalam Al-Quran, sehingga kehidupan kita ini diharapkan sesuai dengan perintah atau anjuran Al-Quran. Nah, yang terakhir anak-anak sekalian, selain kita memahami, tidak hanya cukup memahami, tapi kita mengamalkan, mendakwahkan, ya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mendakwahkan kepada diri dan orang lain. Ini penting. Mendakwahkan, menyampaikan, ya, menyampaikan. Karena kabar baik ini jika tidak disampaikan, nanti banyak orang yang tidak tahu. Maka pentingnya dakwah, para dai, daiyah terus menerus berusaha untuk menyampaikan kebaikan ini agar manusia ini mengetahui mana perkara-perkara yang hak, mana perkara-perkara yang batil.
Mana perkara-perkara yang diwajibkan, mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anak sekalian. Perlu kita belajar ini ya agar kita ini mengetahui, agar kita ini memahami, agar kita ini bisa mengamalkan, agar kita ini bisa menyampaikan. Nah, inilah anak-anak sekalian. Baik, Ustadz akan mereview kembali, mengulang kembali kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mempelajari cara membacanya. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa belajar dengan baik, akhirnya bisa membaca, kita membaca istiqomah. Setelah kita membaca, setiap hari kita berusaha untuk menghafalkannya. Setelah kita menghafalkan, kemudian kita mempelajari maknanya ya. Setelah kita mempelajari maknanya, kemudian yang terakhir adalah mengamalkan dan menyampaikan. Baik anak-anak sekalian, sedikit yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kewajiban kita terhadap Al-Quran ini betul-betul terpenuhi, sehingga kehidupan kita ini kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terarah, kehidupan yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kita senantiasa bahagia selama-lamanya. Demikianlah anak-anak sekalian, sukses selalu. Jangan lupa jaga sholatnya 5 waktu dengan tertib, kemudian rawatibnya, kemudian birrul walidaininya, berbakti kepada orang tuanya, dan jangan lupa pula yaitu tilawah Al-Quran. Demikian yang Ustadz sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.